Bagaimana jika ada satu lembaga yang mengelola aset negara senilai ribuan triliun rupiah? Sebagian orang menyebutnya sebagai langkah besar yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Tapi tidak sedikit juga yang khawatir. Ada yang mengatakan Danantara akan menguasai ekonomi Indonesia. Ada yang menyebut aset negara menjadi terlalu terpusat. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah lembaga sebesar ini justru akan menjadi risiko baru bagi Indonesia? Lalu, apa sebenarnya Danantara? Kenapa pemerintah membentuknya? Dari mana uang yang akan dikelolanya berasal? Apa manfaat yang dijanjikan? Apa pula risiko yang harus diwaspadai? Dan pertanyaan yang paling penting, apakah Indonesia benar-benar membutuhkan Danantara? Kalau kamu menyukai pembahasan isu nasional yang dijelaskan berdasarkan data, konteks, dan berbagai sudut pandang, jangan lupa subscribe Ruang Dian. Karena di channel ini kita tidak hanya membahas apa yang sedang ramai, kita membahas apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya Danantara. Karena di media sosial, nama Danantara sering muncul. Namun tidak sedikit orang yang belum benar-benar memahami apa fungsinya. Sebagian mengira Danantara adalah perusahaan baru milik pemerintah. Sebagian lagi menganggap Danantara adalah kementerian baru. Padahal Danantara bukan keduanya. Secara sederhana, Danantara adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengelola investasi dan aset milik negara agar nilainya dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Kalau dianalogikan, bayangkan sebuah keluarga yang memiliki banyak aset. Ada tanah, ada rumah, ada kebun, ada toko. Semua aset itu bernilai tinggi. Tetapi kalau dikelola sendiri-sendiri tanpa strategi yang jelas, hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Lalu, keluarga tersebut membentuk satu badan khusus yang bertugas mengelola seluruh aset itu secara profesional. Tujuannya bukan menjual aset, bukan pula mengambil alih kepemilikan, tetapi memastikan setiap aset dapat memberikan hasil yang lebih baik. Kurang lebih seperti itulah konsep dasar Danantara. Pemerintah berharap aset-aset negara yang selama ini tersebar di berbagai badan usaha milik negara atau BUMN dapat dikelola secara lebih terintegrasi sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi negara. Namun, kalau tujuan Danantara terdengar begitu banyak, kenapa pemerintah merasa perlu membentuk lembaga baru? Bukankah selama ini BUMN sudah memiliki manajemen masing-masing? Disinilah pembahasan kita menjadi semakin menarik. Kalau melihat sekilas, mungkin muncul pertanyaan, bukankah Indonesia sudah memiliki puluhan BUMN yang dikelola oleh direksi dan komisarisnya masing-masing? Lalu, kenapa pemerintah masih merasa perlu membentuk Danantara? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat kondisi yang lebih besar. Indonesia memiliki ratusan badan usaha milik negara yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari perbankan, energi, telekomunikasi, pertambangan, konstruksi, transportasi, hingga sektor kesehatan. Kalau seluruh aset BUMN tersebut digabungkan, nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Artinya, Indonesia sebenarnya memiliki aset yang sangat besar. Namun, memiliki aset yang besar belum tentu berarti menghasilkan manfaat yang maksimal. Pemerintah melihat masih ada ruang untuk meningkatkan produktivitas aset-aset tersebut. Ada aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, ada perusahaan yang memiliki kelebihan dana, sementara perusahaan lain membutuhkan investasi. Ada pula proyek-proyek strategis yang membutuhkan pendanaan jangka panjang. Disinilah Danantara diharapkan, bukan menggantikan BUMN, bukan mengambil alih operasional perusahaan, tetapi menjadi pengelola investasi yang dapat mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih terintegrasi. Kalau dianalogikan, BUMN adalah mesin-mesin yang bekerja di lapangan, sedangkan Danantara diharapkan menjadi pengelola portofolio yang menentukan bagaimana aset-aset tersebut dapat berkembang lebih cepat dan lebih efisien. Pemerintah juga berharap keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset tersebut dapat kembali diinvestasikan ke sektor-sektor strategis, mulai dari hilirisasi industri, energi, infrastruktur, hingga teknologi. Namun, kalau Danantara akan mengelola investasi sebesar itu, pertanyaan berikutnya tentu muncul. Dari mana sebenarnya uang Danantara berasal? Inilah salah satu pertanyaan yang paling sering muncul. Banyak orang membayangkan seolah-olah pemerintah harus mencari utang baru atau mencetak uang dalam jumlah besar untuk mengisi Danantara. Padahal konsepnya tidak sesederhana itu. Sebagian besar modal awal Danantara berasal dari aset dan penyertaan modal negara yang memang telah dimiliki pemerintah. Artinya Danantara tidak memulai dari nol. Ia mengelola aset yang sudah ada agar menghasilkan nilai yang lebih besar. Selain itu, Danantara juga dapat memperoleh pendanaan dari keuntungan investasi, dividen perusahaan yang berada dalam pengelolaannya, kerjasama investasi, maupun sumber pendanaan lain yang belum diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Karena itulah, Danantara sering dibandingkan dengan dana investasi milik negara yang dimiliki beberapa negara lain. Meski demikian, Danantara memiliki karakteristik, struktur, dan dasar hukum yang berbeda dengan lembaga serupa di negara lain. Yang terpenting untuk dipahami adalah Danantara bukan lembaga yang mencetak uang, bukan pula bank yang menghimpun dana masyarakat. Perannya adalah mengelola aset dan investasi agar mampu memberikan imbal hasil yang lebih baik bagi negara. Namun, kalau aset yang dikelola mencapai ribuan triliun rupiah, apa sebenarnya manfaat yang ingin dicapai pemerintah? Setiap kebijakan besar tentu memiliki tujuan. Begitu juga dengan pembentukan Danantara. Pemerintah berharap lembaga ini mampu membuat aset negara bekerja lebih produktif. Kalau selama ini sebagian keuntungan BUMN hanya berhenti pada dividen atau digunakan untuk kebutuhan masing-masing perusahaan, melalui Danantara, keuntungan tersebut diharapkan dapat dikelola kembali menjadi investasi jangka panjang. Tujuannya bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia. Misalnya, mendukung pembangunan industri strategis, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, mendorong investasi pada sektor teknologi, membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau strategi ini berjalan dengan baik, aset negara tidak hanya menghasilkan pendapatan hari ini, tetapi juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selain itu, pengelolaan investasi yang lebih terpusat diharapkan membuat keputusan investasi menjadi lebih terarah dan mampu menarik lebih banyak kerjasama dengan investor global. Namun, semakin besar aset yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawabnya. Karena itulah tidak semua pihak langsung menyambut Danantara dengan optimistis. Sebagian mendukung, sebagian lainnya justru mengingatkan adanya berbagai risiko yang harus diwaspadai. Dan disitulah pembahasan kita berikutnya dimulai. Setiap kebijakan besar selalu membawa harapan, tetapi juga membawa kekhawatiran. Begitu pula dengan Danantara. Sejak pertama kali diumumkan, tidak semua pihak langsung menyambutnya dengan optimistis. Sebagian justru mempertanyakan, apakah lembaga sebesar ini akan benar-benar dikelola secara profesional? Kekhawatiran pertama adalah soal tata kelola. Semakin besar aset yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Karena itu, banyak pengamat menilai keberhasilan Danantara tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset, tetapi juga oleh kualitas pengawasannya. Siapa yang mengambil keputusan investasi? Bagaimana proses pengawasannya? Siapa yang bertanggung jawab jika sebuah investasi mengalami kerugian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi perhatian banyak pihak. Kedua, ada kekhawatiran mengenai transparansi. Masyarakat tentu berharap pengelolaan aset negara dilakukan secara terbuka, karena aset yang dikelola bukan milik satu lembaga, bukan milik satu kelompok, melainkan bagian dari kekayaan negara. Semakin transparan sebuah negara, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Ketiga, ada pula kekhawatiran mengenai konsentrasi pengelolaan aset. Ketika begitu banyak aset strategis dikelola dalam satu institusi, sebagian pihak menilai diperlukan sistem pengawasan yang benar-benar kuat agar setiap keputusan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Namun perlu dipahami juga, risiko-risiko tersebut bukan berarti Danantara pasti akan gagal. Risiko adalah sesuatu yang hampir selalu ada dalam setiap kebijakan besar. Yang membedakan keberhasilannya adalah bagaimana risiko tersebut dikelola sejak awal. Karena itu, perdebatan mengenai Danantara seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah lembaga ini baik atau buruk, tetapi bergeser menjadi pertanyaan yang lebih penting. Apakah sistem tata kelolanya cukup kuat untuk menjaga aset negara dalam jangka panjang? Dan dari sinilah kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apakah Indonesia benar-benar membutuhkan Danantara? Kalau kita melihat seluruh pembahasan tadi, mungkin kita bisa memahami satu hal. Perdebatan tentang Danantara sebenarnya bukan sekadar tentang sebuah lembaga, tetapi tentang bagaimana Indonesia mengelola kekayaan yang dimilikinya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar, memiliki BUMN di berbagai sektor strategis, memiliki aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Pertanyaannya, apakah aset sebesar itu sudah dikelola seoptimal mungkin? Pemerintah meyakini bahwa Danantara dapat menjadi salah satu jawaban. Melalui pengelolaan investasi yang lebih terarah, pemerintah berharap aset negara mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar, memperkuat daya saing nasional, dan menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki harapan yang sama besarnya, bahwa lembaga sebesar ini harus dijalankan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan jangka pendek. Karena pada akhirnya keberhasilan Danantara bukan ditentukan oleh nama lembaganya, bukan pula oleh besarnya aset yang dikelola, tetapi oleh kualitas tata kelolanya. Kalau tata kelolanya baik, Danantara bisa menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ekonomi Indonesia.
Namun, jika tata kelolanya lemah, risiko yang muncul juga akan semakin besar. Jadi, apakah Indonesia membutuhkan Danantara? Jawabannya, mungkin bukan sekedar ya atau tidak. Yang lebih penting adalah, apakah Indonesia mampu membangun sebuah lembaga investasi negara yang profesional, transparan, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa? Karena pada akhirnya, bukan besar kecilnya aset yang menentukan masa depan sebuah negara, melainkan bagaimana negara tersebut mengelola aset yang dimilikinya. Danantara adalah salah satu kebijakan ekonomi terbesar yang lahir dalam beberapa tahun terakhir. Wajar jika muncul banyak harapan, wajar pula jika muncul banyak pertanyaan. Justru dalam kebijakan sebesar itu, diskusi yang sehat menjadi sangat penting. Karena semakin besar sebuah kebijakan, semakin besar pula dampaknya bagi masa depan Indonesia. Kalau menurutmu, apa yang paling penting agar Danantara benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia? Apakah transparansi, profesionalisme, pengawasan, atau hal lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena di Ruang Dian, kita tidak hanya membahas apa yang sedang ramai, kita membahas apa yang sebenarnya terjadi. Sampai jumpa di episode berikutnya.